Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Wassalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan menyebut nama sepasang kekasih yang abadi, tempat dan waktu kita hari ini mendapatkan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Ahmad Zarkasi, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, semester 6 kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester genap dalam mata kuliah Statistik Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Dr. Ita Trias Nurrohbani MPD. Baik, di video ini kita akan memperlihatkan bagaimana cara menguji validitas data menggunakan Excel. Baik, di sini kita sudah berada di laptop dan kita akan melakukan uji validitas data. Nah, uji validitas data dilakukan setelah kita memperoleh data dari kuesioner atau angket yang telah kita sebarkan. Nah, di sini pernyataan saya ada sebanyak 25 pernyataan dengan jumlah 81 responden. Pertama, apa yang harus kita lakukan untuk mencari validitas data? Pertama, kita jumlahkan responden 1 sampai ke pernyataan 25. Di sini kita ketik jumlah, lalu di bawahnya kita masukkan rumus sama dengan sum, lalu kita double klik. Nah, kita tarik dari ujung sini, kita pencet tekan shift, lalu kita jumlahkan ke samping sampai 25, lalu kita enter. Nah, di sini dapatlah jumlah dari responden yang pertama dari pernyataan 1 sampai 25. Nah, bagaimana kita menjumlahkan yang 80 yang lainnya? Ini tinggal kita tarik saja. Kita taruh di ujung sampai bentuknya berubah seperti tanda tambah seperti ini. Nah, ini kan tanda tambah putih, ini tanda panah, ini tanda panah. Nah, ini tanda tambah yang berwarna hitam. Jika sudah tandanya seperti ini, kita double klik, lalu kita tarik ke bawah, dan secara otomatis dia akan, nah, kita dapatkan hasil jumlah dari 81 responden kita. Selanjutnya kita buat di bawahnya, kita jumlahkan juga di sini. Sini kita tulis N. N itu artinya jumlah keseluruhan. Lalu rumusnya sama seperti tadi, kita tulis sama dengan, lalu kita tulis sum, double klik. Di sum ini kita double klik, lalu kita mulai dari atas. Kita mulai dari atas. Nah, kita tekan shift, lalu kita tarik ke bawah sampai 81. Oke, lalu kita tekan enter. Sama seperti yang di samping tadi, ini juga bisa kita tarik. Nah, sampai tanda hitam, kita double klik, lalu kita tarik dia sampai ke ujung. Nah, ditemukanlah hasil yang berbeda-beda dari penjumlahan ke samping. Selanjutnya kita harus mengetahui R tabelnya. R tabel
tabel. Tabelnya ini bisa kita cari di Google yang sudah saya searching tadi, dan ini sudah kelasnya internasional. Nah, di sini bisa kita lihat N dikurang 2. Artinya N yaitu jumlah keseluruhan dikurang 2. Kalau jumlah responden kita tadi 81 dikurang 2 berarti 79. Dan data errornya kita menggunakan yang 0,05%. Baik, kita lihat yang nomor 79. Nomor 79 dengan data error 0,05% di angka 0,2185. Nah, kita pindahkan ke Excel. Kita jumpa tabel kita 0,2185. Ini juga sama, bisa kita tarik ke samping. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke R hitung. Nah, untuk menentukan R hitung di sini kita tulis rumusnya sama dengan, ingat ya teman-teman, rumus di Excel itu harus diawali selalu dengan sama dengan. Kalau untuk rumus R hitung, rumusnya adalah sama dengan Corel, lalu kita klik, double klik 2 kali, array 1, kita mulai dari atas. Kita mulai dari atas, dari sini kita tekan shift tahan, lalu kita ke jumlahkan sampai bawah. Lalu kita ke array 2. Lihat di sini, ini dibatasi dengan tanda koma. Beda-beda laptop ada yang berbeda-beda Excelnya, ada yang titik koma, ada yang titik 2. Nah, di sini belum saya koma, dari kita ikutin tanda yang di sini, yaitu koma. Nah, koma untuk array 2-nya itu jumlah yang sebelah sini. Jumlah dari jumlah yang telah kita tambahkan tadi. Nah, kita pencet shift tahan, lalu kita geser ke bawah. Nah, terus kita tekan enter. Nah, dapatlah R hitung kita, yaitu di 0,5703. Nah, berarti data itu dikatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel. Karena R tabelnya 0,2185 dan R hitung kita 0,5703, jadinya R hitung lebih besar dari R tabel. Jadinya data ini bisa dikatakan valid. Nah, untuk menghitung valid selanjutnya ada perbedaan di sini. Kalau kita buat seperti tadi, kita tarik saja seperti ini. Nah, itu dia tidak bisa. Kita tarik seperti ini sampai ujung. Tuh, dia tidak bisa. Dia tidak bisa langsung menemukan angka yang sama. Nah, error dia. Bagaimana agar biar bisa kita tarik? Nah, itu kita mengunci rumusnya dengan $. Nah, caranya ini kita hapus dulu ya. Oke. Kita mulai di sini. Di R hitung kita masukkan rumus yang sama. Corel. Ini kita mencoba mengunci rumusnya. Corel. Lalu kita mulai dari sini, kita tekan shift ke bawah. Oke. Lalu kita
koma. Lanjut ke array 2, jumlah yang sebelah sini. Jumlah yang sebelah sini sama seperti tadi, kita pakai cat shift ke bawah. Nah, lalu setelah di sini kita kunci rumusnya ini dengan menekan F4. Nah, sudah ada $, itu artinya rumusnya sudah terkunci. Dan kita enter, lalu karena rumusnya tadi sudah dikunci, kalau sebelumnya tidak bisa. Nah, sekarang coba kita tarik dia sampai habis, sampai 25. Nah, ditemukanlah semua terhitungnya secara otomatis karena kita telah mengunci rumusnya tadi. Yang terakhir itu keterangan bahwa data ini valid atau tidak. Nah, rumusnya itu sama dengan if, lalu sama seperti tadi, kita mulai dari atas, tekan shift, salin sampai bawah. Nah, rumusnya tadi. Nah, terakhir untuk menulis keterangan valid atau tidak validnya secara otomatis, di sini kita masukkan rumus sama dengan if, kita double klik. Ingat tadi dikatakan valid suatu data apabila R hitung lebih besar dari R tabel. R hitung, kita klik di sini, kita buat tanda lebih besar dari R tabel. Lalu koma, kita buat di sini tanda petik valid, kita petik, lalu buat koma lagi, tidak valid. Nah, jadi nanti dia secara otomatis yang apabila R hitung lebih besar dari R tabel dinyatakan valid, dan apabila R hitung lebih kecil dari R tabel dia dinyatakan tidak valid. Pencet enter. Baik, di sini valid. Nah, di sini bisa langsung kita tarik. Kita tarik sampai ke sini. Dan dapatlah di sini semua data yang kita peroleh ternyata valid. Selamat mencoba.